Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Abdul Rahman. Kali ini kita akan mencoba atau mempraktekkan bagaimana cara memasukkan citasi atau cara mengutip di dalam tulisan ilmiah kita ya, baik itu skripsi, artikel untuk dipublikasikan ataupun tesis dan lain-lain. Karena untuk memasukkan citasi ini sangat penting dan harus kita masukkan sumbernya supaya tidak untuk memenuhi etika penulisan karya ilmiah. Baik, tentu saja ini kita masih menggunakan Mendeley ya, kita masih menggunakan aplikasi Mendeley. Baik, mari kita lakukan. Nah, ini misalnya saya sudah membuka ya artikel, salah satu artikel. Baik, jika Anda sedang menulis skripsi ya katakanlah ini skripsi gitu ya. Nah, di bagian pendahuluan yang pertama bab 1 kan biasanya pendahuluan ya, latar belakang. Di sini kita akan memunculkan deskripsi hal-hal yang yang berhubungan ataupun yang melatar belakangi ataupun memunculkan penelitian hasil penelitian ya, atau temuan atau tulisan dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan apa yang akan kita tulis. Nah, misalnya di bagian pendahuluan ini, di sini sudah ada kalimat paragraf pertama sudah ada. Pada hakikatnya kebudayaan adalah warisan sosial dan seterusnya ini, dalam arti bahwa kebudayaan diturunkan dan seterusnya ini. Ini berarti pada tulisan ini membahas tentang apa itu kebudayaan gitu ya. Nah, pasti ini adalah ada sumbernya kan gitu. Kita sedang mengutip dari tulisan orang lain, baik itu dari buku maupun dari artikel hasil penelitian. Nah, caranya untuk memasukkan ke dalam memasukkan sumber citasinya, misalnya sampai sini ya, sampai dan lain-lain ini, katakanlah saya mengutip dari tulisan seseorang. Nah, ini kita spasi, kemudian kita masuk ke references ini, itu references. Nah, di sini insert citation kita klik. Insert citation. Nah, kita callback di sini muncul. Ini tulisan siapa? Kebetulan saya pernah memasukkan tentang antropologi ya, tentang kebudayaan. Tulisannya katakanlah Edi Setiawati waktu itu. Yang saya kutip Edi Setiawati. Nah, ini akan muncul tulisan-tulisannya Edi Setiawati ya. Di sini ada 3 tulisan. Nah, kebetulan pada kalimat ini, deskripsi ini yang saya kutip dari tulisan Edi Setiawati yang berjudul Budaya Indonesia Kajian Arkeologi ini. Yang ini saya klik, kemudian saya klik OK. Maka akan diproses. Nah, ini agak masih proses. Oke. Maaf ini agak lama ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini dia sumber kutipan dari tulisan ini ya. Berikutnya sama, langkahnya sama ya. Ini jika kita menulisnya di bagian akhir setelah kalimat, terus kita masukkan sumber citasi. Nah, bagaimana jika kita balik, kita tulis penulisnya dulu, kemudian baru kalimatnya. Nah, misalnya di kalimat berikutnya ini, berarti kita insert citation dulu. Misalnya tulisannya Victor, misalnya gitu ya, Victor. Misalnya saya memilih yang ini, kita klik OK. Muncul di bawahnya mungkin halaman berikutnya ini. Iya, muncul di sini. Nah, kan tidak mungkin ya di awal kalimat langsung dalam kurung ya, karena dalam kurung ini sudah otomatis dari sistem Mendeley. Nah, karena di awal kalimat maka kita harus mengeditnya. Ini kita klik di dalam kurung ini, kita hapus dalam kurung yang
Kita hapus dalam kurung awal. Kemudian cara menulisnya adalah nama, tanda koma kita hapus juga. Nah, tahunnya ini di dalam kurung. Nah, seperti ini. Kita klik di luar. Nah, akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, kita klik keep manual edit. Nah, seperti ini. Akan muncul berubah seperti ini ya. Nurdin dalam kurung tahun 2017 menyatakan bahwa kebudayaan, misalnya kutipannya seperti itu punya, bahwa kebudayaan adalah bla 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 dan seterusnya. Seperti itu jika sumber kutipan kita ada di awal kalimat, maka kita harus mengedit nanti tampilannya seperti ini. Dan itu tentunya juga kita sesuaikan dengan template ya, dengan panduan dari jurnal ataupun dari karya tulis ilmiah yang akan kita submit atau kita lakukan. Begitu. Nah, dan itu seterusnya kita lakukan seperti itu terus, insert citation dan seterusnya. Nah, bagaimana di dalam pengelolaan di daftar pustakanya? Setelah Anda selesai semuanya itu, kemudian kan paling belakang pasti paling akhir dari tulisan tersebut daftar pustaka ya. Nah, misalnya karena di sini sudah ada daftar pustakanya, nah kita ketik misalnya daftar pustaka, kita enter. Nah, caranya adalah sumber-sumber citasi yang tadi yang sudah kita insert citation sama melalui references. Kemudian kalau memasukkan citasi insert citation, untuk memunculkan di dalam daftar pustaka kita klik insert bibliography. Nah, maka secara otomatis sumber-sumber yang sudah kita masukkan muncul di sini di dalam daftar pustaka. Nah, ini dia muncul seperti ini. Nanti tinggal kita sesuaikan ya, marginnya mau seperti apa, rata kiri atau mau di tengah dan seterusnya, kita sesuaikan dengan panduan. Untuk settingnya bisa kita lakukan sesuai panduan. Yang penting cara memasukkannya, hasil-hasil citasi kita memunculkan di daftar pustaka, caranya adalah dengan mengklik references, kemudian klik insert bibliography. Nah, itu teman-teman panduan atau cara untuk memasukkan citasi dan memunculkan metadata di dalam tulisan kita. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semangat menulis, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.